wabarakatuh. Selamat pagi calon bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dalam acara seminar online bersama Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya. Tepat pada tanggal 3 Oktober 2020 pada hari Sabtu, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali acara seminar bersama Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan acara seminar online bersama Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya. Perkenalkan Bunda, saya Wati Nur Aminah selaku sebagai moderator dalam acara seminar hari ini. Dan hari ini kita akan melaksanakan seminar online bersama narasumber kita yaitu Dr. Chandra Damayanti, spesialis Obgyn, selaku sebagai Direktur dari Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya. Bunda, dalam acara seminar hari ini kita akan mengusung tema tentang mempersiapkan generasi emas sejak dalam kandungan. Pasti Bunda banyak yang bertanya, bagaimana cara mempersiapkan generasi emas sejak dalam kandungan? Apa fungsi dan kegunaannya? Nah, dalam hal itu nanti kita akan presentasikan hal tersebut bersama Dr. Chandra Damayanti, spesialis Obgyn. Sebelum itu Bunda, izinkan saya untuk membacakan beberapa sesi yang akan kita laksanakan, yaitu sesi pertama, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yaitu oleh Dr. Chandra Damayanti, spesialis Obgyn. Dan sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab peserta kepada pemateri seminar. Nantinya, bagi para peserta yang sudah memiliki pertanyaan, atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan kepada narasumber, dapat menuliskan pada kolom chat, yang nantinya akan dipilih secara acak oleh Dr. Chandra Damayanti untuk dijawab pertanyaannya. Nah, apabila mungkin pertanyaan Bunda belum bisa dijawabkan oleh dalam acara ini, monggo para Bunda bisa follow akun kami di IG ataupun di FB di alamat Cempaka, di RSIA Cempaka Putih Permata. Nah, jangan lupa juga untuk nge-follow ya Bunda ya. Nanti kalau semisal Bunda ada pertanyaan, bisa dikirimkan via inbox atau di live streaming. Oke. Sebelum acara hari ini dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik Bunda, langsung saja masuk pada sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita, yaitu Dr. Chandra Damayanti, spesialis Obgyn. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, cek. Suaranya terdengar ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan ini, para bunda semua ya, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita selalu sehat dan terus lancar ya dalam menjalani tugas-tugas serta dimudahkan dalam segala urusan. Mungkin panitia ya bisa di-unmute dulu para peserta, di-mute ya maksudnya ya. Baik, para bunda pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena atas karunia dan rahmatnya semata kita bisa mengikuti forum ini, insya Allah dalam forum yang sudah kita rencanakan, insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan barokah dan ilmunya bisa kita ambil bersama ya. Kemudian salawat dan salam tetap kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para bunda sekalian, peserta semua, terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti kita bisa mengikuti sampai sesi ini berakhir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah sebenarnya bisa dibilang materi atau mungkin sharing gitu ya dari saya yang kebetulan berjudul mempersiapkan generasi emas sejak dalam kandungan ya. Mungkin kalau kita mendengar istilah generasi emas ini bisa diartikan sebagai generasi yang unggul begitu ya.
Nah, tapi sebetulnya ternyata itu ada sebuah apa ya? Sebuah wacana gitu ya di dalam negara kita ini bahwa pada 100 tahun kemerdekaan nanti ya, tahun 2045 kira-kira itu ternyata berdasarkan jumlah penduduk saat ini, ternyata nanti di tahun 2045 itu Indonesia mayoritas itu penduduknya adalah usia produktif ya. Usia produktif, jadi itu usia 15 sampai 65 kira-kira seperti itu. Nah, ternyata mayoritas penduduk Indonesia di tahun 2045 itu mayoritas adalah usia produktif di usia 15 sampai 65 tahun. Nah, berarti diharapkan pada tahun-tahun itu akan apa ya? Di usia-usia produktif itu betul-betul produktif ya, tidak menjadi malah banyak pengangguran atau banyak generasi-generasi yang belum betul orangnya mengalami dekadensi moral dan sebagainya ya. Nah ini para bunda, kalau kita hitung nih anak-anak kita saat ini nih yang balita ya atau yang baru lahir saat ini pada tahun 2045 nanti itu berusia sekitar 20-an tahun. Ya, kalau para bunda ini mungkin sekitar umur 20-30 ya sekarang juga termasuk di usia produktif saat itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan supaya di tahun 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu kita benar-benar menjadi generasi yang produktif dan bisa memajukan bangsa ini. Baik, saya minta mulai di-share ya slide-nya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita ya Bunda ya, jadi mempersiapkan anak itu tentunya sangat terkait dengan mindset pendidikan ya. Bagaimana sih mendidik anak-anak kita itu, mendidik generasi penerus ya, sedini mungkin, itu yang terbaik ya. Nah, kapankah sedini mungkin itu? Berarti sedini mungkin itu ada yang mungkin mengatakan ketika sejak lahir ya atau ketika balita atau apalah ya. Tapi yang jelas sedini mungkin itu ternyata ya sejak di dalam kandungan ya, sejak kita mengetahui kita hamil. Bahkan nih sebelum kita hamil atau sebelum menikah, kita mulai mempersiapkan diri kita ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, kita memang wajib mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya mulai seawal mungkin. Nah, ya. Untuk itu, maka kita wajib mempersiapkan generasi penerus kita sejak dalam kandungan. Nah, para bunda, anak-anak ini adalah anugerah sekaligus amanah ya. Jadi para bunda atau para remaja putri bersyukur ya yang sudah mempunyai putra putri ya, yang sedang menjalani prosesnya ya. Memang saya bisa membayangkan ya bagaimana beratnya ya mengandung, kemudian melahirkan, mendidik anak itu insya Allah kita semua sudah mungkin sebagian besar di sini sudah mengalami ya. Cukup berat, kemudian juga disebutkan dalam kalau tidak salah 1 bulan yang lalu ya, bagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan seorang ibu hamil itu memang dalam kondisi yang lemah ya, dan semakin lemah. Nah, jadi para bunda, sekalian, jadi kehamilan itu adalah sebuah anugerah ya, dan itu juga merupakan amanah ya. Jadi kita kalau amanah itu adalah artinya titipan ya. Jadi seperti kalau kita itu dititipi tetangga kita sepeda motor, bagaimana perlakuan kita? Tentu kita berusaha menjaga sebaik-baiknya ya. Demikian pula dengan anak ini.
Jangankan sepeda motor ya. Jadi ini kalau anak tentunya akan lebih kita berhati-hati untuk menerima titipan dari Allah ini. Ya, jadi kita memperlakukan secara hati-hati, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang begitu ya. Itu adalah karakter sebuah titipan atau amanah ya. Slide. Nah, di dalam pandangan Islam sendiri itu anak itu bisa menjadi beberapa hal ya. Yang pertama adalah anak-anak sebagai musuh ya. Ini saya tidak mengurutkan ya, tapi enggak masalah. Jadi anak-anak itu ternyata bisa menjadi musuh bagi kita ya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin para bunda sudah sering mendengar ya kisah-kisah para nabi ya. Bagaimana misalnya kisah Nabi Nuh ya, di mana istri dan anaknya tidak mengikuti beliau ya ketika diperintahkan untuk masuk ikut ke dalam perahu yang sudah dibikin ya. Yang semua itu adalah sudah perintah Allah ya. Jadi yang mengikuti Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang beriman saja. Nah, ternyata yang tidak masuk ke dalam perahu itu dikisahkan hanyut ya, ditelan oleh air bah gitu. Kemudian mungkin juga bagaimana kisah-kisah nabi yang lain seperti misalnya Nabi Lut ya, bagaimana keluarganya juga menjadi musuhnya ya. Jadi melawan perintah Allah, tidak beriman dan akhirnya ikut di dalam menjadi menjadi korban dari azabnya Allah ya. Jadi demikian ya para bunda ya. Jadi jangan sampai anak-anak ini naudzubillah ya menjadi musuh bagi kita. Maka itu kita harus mempersiapkan sedini mungkin ya. Dan sedini mungkin itu alangkah baiknya jika dimulai sejak dari dalam kandungan. Dan itu memang sangat-sangat berpengaruh nanti pada slide-slide selanjutnya. Itu akan sangat berpengaruh kalau kita memberikan stimulasi sejak dalam rahim, kita mendidik sejak dalam rahim. Itu akan sangat berbeda dengan kalau kita mendidik sejak misalnya sejak SD, begitu ya. Atau mungkin sejak SMP apalagi. Atau ketika sudah terlambat, ketika sudah remaja. Ini akan sangat ya sangat merupakan sebuah cobaan yang besar ya buat kita. Slide. Nah, yang kedua adalah anak sebagai perhiasan atau kesenangan. Ya, jadi insya Allah kita semua sudah merasakan ya bagaimana senangnya menimang bayi ya, kemudian melihat kelucuan, kesehatan tumbuh kembangnya anak-anak ya. Ada yang selalu kita rekam begitu ya. Sekarang ini lagi musimnya mungkin kalau milenial, ibu-ibu milenial ini apa-apa dari perkembangan anak itu kita videokan dan sebagainya ya. Jadi ketika dia mulai bisa tengkurap di video, kemudian ketika dia mulai bisa berdiri di video dan sebagainya. Nah, ini merupakan kesenangan atau perhiasan kehidupan dunia ya. Jadi anak-anak memang merupakan harta, kadang-kadang kita pamerkan ya, kadang-kadang kita unggul-unggulkan di hadapan para bunda yang lain dan sebagainya. Karena anak-anak ini memang bisa merupakan harta yang merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ya, tetapi di sini disebutkan bahwa amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu. Ya, artinya jangan sampai anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia ini melalaikan kita, ya. Kita mungkin kemudian bangga atau kita merasa paling baik dengan anak-anak yang misalnya juara kelas terus, ya, seperti itu. Nah, itu merupakan perhiasan. Nah, tapi kita harus ingat bahwa yang paling baik adalah amal kebajikan yang terus-menerus, sehingga kita perlu mengajarkan anak-anak itu amal kebaikan yang terus-menerus. Slide. Nah, anak ya dalam pandangan Al-Qur'an yang ketiga adalah amanah ya dalam surat Al-Anfal 27-28. Ya, jadi ketahuilah bahwa harta dan anak-anak itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi
dengan ini ya, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Jadi sekali lagi para bunda ya, kita itu dititipi oleh Allah ya, dan itu hanya titipan. Sewaktu-waktu itu bisa diambil karena bukan milik kita anak-anak itu ya. Nah, itulah jadi perlunya kita itu menjadi orang yang beriman, menjadi manusia yang senantiasa meningkatkan keimanan, selalu beristiqomah, supaya kita tidak terikat dengan dunia, termasuk anak ini. Ya, namun sebaliknya kita berusaha supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, ya, menjadi anak-anak yang solih, karena itu adalah amanah tanggung jawab dari kita. Ya, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya sebagai orang tua. Anak-anakmu sudah kamu ajari apa, seperti itu ya. Jadi memang disinilah pentingnya kita mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa anak-anak kita. Slide. Anak juga sebagai cobaan, ya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah pahala yang besar, ya. Jadi ya misalnya kita pasti pernah mengalami ya anak yang sakit, anak yang mungkin sedikit nakal ya, atau mungkin anak-anak yang ya tidak nurut ya. Jadi itu merupakan cobaan bagi kita. Nah, kita harus bersabar dan berusaha terus ya mengelola, menangani amanah ini ya supaya kita mendapatkan pahala yang berasal dari Allah. Slide. Nah, di sini adalah eksistensi anak yang kita harapkan, yang selalu kita doakan sepanjang hari. Ya, setiap hari, setiap saat, pada saat sholat, insya Allah kita selalu berdoa ini ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ya sangat dalam ya doa ini, dan insya Allah kita semua dianjurkan untuk selalu mendoakan atau membaca doa ini ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang sudah mempunyai putra-putri atau belum ya. Nah, ini penting ya. Para remaja putri ya, terutama yang sudah mendekati usia pernikahan ya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami ya. Jadi jangan sampai pasangan atau keturunan itu bukan menjadi penyenang hati, tapi malah menjadi makan hati begitu ya. Naudzubillah ya. Nah, jadi kita berdoa untuk itu. Kemudian jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah kita juga bertakwa ya Bunda ya. Jadi kita berharap agar keluarga kita, yaitu pasangan kita dan anak-anak kita itu, yang kita pimpin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, ini sebuah eksistensi anak yang ya sudah ini yang kita dambakan, yang kita harapkan. Jadi memang ya harus kita usaha. Slide. Para bunda, nah di sini kita menyimak sebuah hadis ya. Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Nah, para bunda semua ya, mungkin kita introspeksi ya, apakah kita sudah melakukan ini? Karena ini adalah 3 amalan yang tidak terputus ya pahalanya. Ya mungkin kita banyak berbuat solih ya, sholat, puasa, zakat, haji, atau yang lain ya. Tetapi itu semua jika kita meninggal, maka itu sudah tidak bisa kita lakukan. Dan terputuslah segala amalnya. Nah, 3 hal inilah yang kita usahakan para bunda supaya menjadi ladang pahala yang tidak pernah terputus. Ya, dan salah satunya adalah anak solih yang mendoakan. Nah, inilah yang perlu kita wujudkan bersama. Ya, slide. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan yaitu sejak kapankah kita mendidik anak? Ya. Nah, para bunda ternyata
ada sebuah ini ya, perumpamaan orang yang mencari ilmu pada masa kecilnya bagaikan mengukir atau menulis di atas batu. Dan perumpamaan orang yang belajar di waktu dewasa itu seperti menulis di atas air. Ya, bisa kita bayangkan ya Bunda ya. Menulis di atas batu itu tentu tidak mudah untuk hilang ya. Kita mengukir di atas batu itu mungkin sulit ya, karena keras batu itu, tetapi itu akan awet begitu ya, lukisan itu. Sedangkan kalau kita melukis di atas air atau mengukir di atas air, bagaimana? Apakah bisa? Ya, jadi itu bagaikan kita seperti mendidik anak yang sudah terlambat. Ya, kita menulis di atas air ya sudah nggak bisa-bisa ya, mengukir di atas air ya nggak bisa ya, kecuali kalau kita mengukir di atas batu. Nah itu ya, mengukir atau mendidik sejak kecil, nah itu akan membekas ya, dan bekasnya itu tidak akan hilang ya. Jadi itulah bedanya bagaimana kita itu mendidik anak sejak kecil atau ketika sudah besar ya. Baik, slide. Ini sekedar pengetahuan Bunda. Jadi ini adalah embriologi atau ilmu perkembangan janin, ilmu pertumbuhan janin ya. Jadi ini memang pada minggu-minggu pertama kehamilan ya. Ini sangat rentan ya, di sini disebutkan seperti radiasi, infeksi, bahan kimia, obat-obatan yang berbahaya dan sebagainya. Nah, yang perlu kita lihat yang paling penting dalam hubungannya dengan pendidikan ini adalah ternyata susunan saraf pusat ini terbentuk paling awal ya di minggu ketiga ini sampai dia minggu ke-20-an ini masih terbentuk terus ya. Jadi susunan saraf pusat inilah yang nantinya akan mempengaruhi kecerdasan seseorang ya. Jadi di sini kita melihat seperti itu ya, bahwa sistem saraf pusat atau otak itu dominan ya di dalam perkembangan janin. Dan kalau kita perhatikan ya para bunda, mungkin kalau melihat gambar-gambar itu ya, mungkin gambarnya bayi di dalam rahim, itu kan kepalanya pasti lebih besar ya. Jadi semakin muda usia kehamilan, kepalanya itu semakin lebih besar dari badannya. Kemudian ketika semakin tua usia kehamilan, badannya bertumbuh, kemudian proporsi kepalanya dengan badannya menjadi lebih proporsional. Tadinya kan enggak, kepalanya mesti kelihatan lebih gede. Bunda perhatikan di gambar-gambar pertumbuhan janin yang di dalam rahim. Nah, kita juga lihat kan kalau bayi lahir itu selalu kalau ingin normal, karena gede ya dari badannya. Ya. Kalau kita kan enggak ya Bunda ya, kita yang sudah dewasa ini, kepala kita kan jauh lebih kecil ya dari badan kita. Nah, itulah bedanya. Jadi memang pertumbuhan dan perkembangan otak yang ada di dalam kepala ini sangat dominan, gitu ya. Slide. Kemudian untuk lanjut ya slide. Nah, ini para bunda ya, ini masa-masa kritis selama kehamilan. Jadi sejak minggu pertama sampai akhir minggu ke-7 atau masa embrio itu terbentuk susunan saraf pusat dan otak, jantung, panca indera, alat kelamin ya. Jadi intinya begini Bunda. Jadi di awal kehamilan, di trimester pertama terutama itu adalah masa-masa pertumbuhan atau pembentukan. Maaf ya, pembentukan ya Bunda. Terutama pembentukan. Jadi di situ jika terjadi sesuatu maka akan rawan terjadi kelainan bentuk ya, atau kelainan morfologi. Sedangkan pada tahap selanjutnya itu adalah proses penyempurnaan tumbuh kembang organ yang sudah dibentuk. Nah, kalau ini terjadi sesuatu, maka yang terjadi adalah kelainan fisiologis. Kelainan fisiologis itu artinya adalah kelainan fungsi.
ya, misalnya telinga, ya, maka mungkin proses atau kemampuan fungsi mendengarnya misalnya berkurang, itu yang namanya kelainan fisiologis, ya. Tapi bentuknya itu, pembentukan bentuknya secara fisik itu sudah ada di awal kehamilan, ya. Slide. Nah, ini adalah masa-masa kritis ya tadi Bunda ya. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan otak janin. Kenapa saya menampilkan ini terlebih dahulu supaya kita itu memang memahami bahwa otak ini sangat memegang peranan penting ya pada tumbuh kembang manusia, ya. Nah, jadi intinya pada usia kehamilan 16 minggu jumlah sel syaraf itu sudah sama ya dengan orang dewasa. Tinggal nanti yang dikembangkan adalah lapisan pelindungnya dan juga sambungan antara sel-sel syaraf. Jadi nanti yang mempengaruhi kecerdasan itu selain jumlah sel sarafnya, juga pelapisnya dan juga kabel-kabel istilahnya atau sambungan antara sel syaraf yang itu semakin banyak sambungannya, itu akan semakin cerdas seorang anak. Slide. Pada usia 28 minggu kehamilan, itu terjadi pertumbuhan pesat sistem saraf janin, kemudian otak yang membesar, kemudian sel otak dengan jaringan saraf terhubung dengan aktif dan sempurna, kemudian selubung lemak saraf dapat disampaikan dengan cepat, dan janin mengembangkan kemampuan belajar serta bergeraknya ke tingkat yang lebih sulit. Ya, slide. Jadi di situ tadi disebutkan pada usia 28 minggu itu mungkin baby itu sudah mulai bisa dirangsang lebih intensif begitu ya Bunda, diberikan stimulasi, ya. Nah, sekarang bagaimana sih mempersiapkan anak sejak dalam kandungan? Apakah hanya dengan stimulasi saja? Mungkin yang sekarang banyak dibicarakan itu stimulasi edukatif ya. Apakah mendengarkan musik, mendengarkan murotal, kemudian mengajak bicara, mendongeng, dan sebagainya. Tetapi ternyata kita harus menyiapkan secara menyeluruh. Ya, para Bunda, kesehatan ya, kita bicara berarti di sini mendidik, mengasuh anak ya. Jadi yang pertama adalah dengan nutrisi yang sehat. Ya. Jadi kenapa ya harus nutrisi sehat? Karena kan untuk pertumbuhan dan perkembangannya dibutuhkan nutrisi. Kalau seseorang anak itu atau bayi itu di dalam kandungan tidak sehat, ya kemungkinan diberi stimulasi apapun itu akan kurang maksimal hasilnya. Kemudian yang kedua, lingkungan yang sehat. Kemudian yang ketiga, bimbingan keselamatan bayi dan ibu, ya. Kemudian yang keempat adalah stimulasi edukatif, ya. Slide. Nah, jadi kita lihat dulu ya makna sehat ya para Bunda ya. Jadi sehat di sini itu sehat jasmani, mental, spiritual, dan sosial. Jadi sebetulnya kita mempersiapkan janin itu ya secara menyeluruh seperti ini, kecuali sosial ya Bunda. Jadi sebagai makhluk sosial, seseorang itu kira-kira mungkin di atas balita ya, karena dia mulai bersosialisasi ya. Mungkin di awal-awal balita gitu ya, masih balita pada bayi ya, mungkin dia bisa ya bersosialisasi, tapi sangat terbatas ya. Sedangkan untuk bersosialisasi yang lebih luas mungkin pada usia sekolah ya. Jadi kita lebih pada kesehatan jasmani, mental, dan spiritual dari janin kita. Slide. Nah, sekarang saya ingin menguraikan sedikit mengenai nutrisi ibu hamil. Kalau Bunda mengikuti acara-acara kami yang kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu ya, sudah ada penjelasan mengenai nutrisi ibu hamil yang dibutuhkan ya. Ini kita bisa melihat, ini beberapa saya rangkumkan ya Bunda.
Sebaiknya kita mengkonsumsi gizi seimbang ya pada ibu hamil. Artinya seimbang itu mengandung banyak unsur yang dibutuhkan, yaitu unsur gizi, kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan gizi mikro atau mikronutrien ya, yaitu beberapa vitamin dan mineral ya. Jadi kita harus memenuhi kesemua unsur ini sebisa mungkin ya Bunda ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan makanan yang beragam untuk saling melengkapi zat gizi. Jadi kalau misalnya kita itu membutuhkan vitamin C ya mungkin berganti-ganti ya Bunda ya, mungkin tidak hanya jeruk terus begitu ya. Jadi kita juga mengambil sumber yang lain, buah yang lain begitu. Misalnya kita membutuhkan vitamin protein ya, protein hewani, kita ikan terus. Nah, itu juga lebih baik kalau kita beragam, misalnya ya ikan laut, ya ayam, daging dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memilih bahan makanan bergizi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Ini tentu ya Bunda ya. Jadi kita bisa sehat secara sosial juga. Kemudian yang keempat, menggunakan rempah-rempah yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi air minimal 8 atau 10 gelas per hari dan dilakukan sesering mungkin. Jadi artinya kita jangan sampai kekurangan cairan, dehidrasi yang itu juga akan berpengaruh pada metabolisme tubuh ibu hamil keseluruhan. Ya, slide. Nah, itu tadi adalah ringkasan mengenai nutrisi ibu hamil. Yang juga kita persiapkan ya Bunda, mungkin tadi adalah yang kedua adalah lingkungan yang sehat ya. Jadi lingkungan yang sehat di sini adalah bagaimana kita berusaha supaya kita tidak terpapar zat-zat yang kurang sehat ya. Jadi misalnya para ayah yang smoker ya, yang perokok, silakan dihentikan ya merokoknya jika sudah persiapan untuk mempunyai baby ya. Ya, itu memang tantangan tersendiri ya. Jadi mungkin bagaimana caranya nanti ada caranya tersendiri ya. Jadi mungkin dikurangi sedikit demi sedikit, kemudian atau tidak merokok di hadapan di dalam rumah dan sebagainya. Tetapi itu memang sangat-sangat penting ya. Karena bisa mempengaruhi janin di dalam rahim. Itu contohnya begitu ya. Kemudian mungkin polusi yang lain ya. Mungkin polusi betul-betul mengantisipasi ya. Kemudian sekarang kita masuk pada bimbingan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Nah, pertama kita mempersiapkan kesehatan calon ibu mungkin. Wah, kita ini jadinya ini ya terlalu luas mungkin Bunda ya, tapi nggak masalah ya. Jadi kita temanya adalah mempersiapkan anak sejak dalam kandungan. Salah satunya itu adalah dengan mempersiapkan kesehatan calon ibu sedini mungkin. Jadi buat para ibu atau calon ibu nih ya, kita cek kesehatan sedini mungkin. Yang sudah memasuki usia pernikahan misalnya, jangan sampai misalnya ketika sudah menikah, kemudian ketika kita hamil baru ketahuan bahwa oh ternyata saya ini menderita anemi berat. Misalnya, oh saya ini ternyata HB-nya sangat rendah. Sehingga kita kesulitan ya untuk menaikkan kadar HB pada kehamilan, misalnya begitu ya. Jadi kita hendaknya mengetahui status kesehatan kita mungkin dan kita lakukan untuk persiapan kehamilan. Kemudian yang kedua, persiapan pranikah sebaik mungkin. Ini juga penting ya para bunda. Jadi kita tidak mengalir apa adanya, tetapi kita benar-benar mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian mempersiapkan kehamilan dengan cermat, ya, seperti adanya
penyakit penyertakah, ya, apakah kita punya penyakit-penyakit, kemudian adakah kelainan-kelainan pada diri kita. Nah, itu hendaknya kita bisa atur atau kita kendalikan ya. Kemudian perawatan kesehatan kehamilan dengan sebaik mungkin. Ya, dengan kontrol teratur, menjaga kesehatan, mengenali status kehamilan dan status kesehatan diri. Artinya begini ya Bunda, jadi dengan kontrol teratur itu, kita itu akan mengerti kita itu berada di mana ya kehamilan kita, apakah kehamilan kita ini berisiko rendah, atau kita ini termasuk risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi, itu penting sekali. Ya, jadi jangan menganggap kontrol teratur itu tidak penting para Bunda. Anak saya kan sudah 5, yang 5 dulu juga tidak apa-apa, tidak pernah kontrol. Ini anak ke-6, pasti juga, sudahlah saya ini sudah pengalaman, begitu ya. Nah, itu sebuah mindset yang kurang benar. Jadi, sebaiknya para Bunda open mind ya, mencoba banyak mencari wawasan, kemudian yang sudah berlalu sudahlah ya. Karena yang saat ini tentunya dengan misalnya kehamilan ke-6, maka itu justru akan semakin tinggi resikonya, ya, apalagi juga usia Bunda pasti bertambah. Nah, itulah pentingnya kontrol teratur, ya. Kemudian mengenali status kehamilan dan status kesehatan diri ini, gimana ya? Ini contohnya nih, Bu, ya, status kehamilan kita itu misalnya dengan kehamilan ke-6, itu bagaimana? Apakah aman-aman saja? Nah, ini nanti dijelaskan oleh dokter yang merawat. Ya, jadi betul-betul dengan mengetahui status kehamilan dan status kesehatan kita sebagai ibu hamil, maka kita akan bisa lebih bersiap-siap. Ya, mungkin gizi kita tingkatkan, kemudian kita lebih menjaga kesehatan, atau kita lebih mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menghadapi proses persalinan. Kemudian selanjutnya adalah persiapan persalinan yang aman dan nyaman. Nah, para Bunda, jadi sebagai seorang ibu hamil tadi ya disebutkan di depan bahwa kehamilan itu suatu anugerah dan amanah ya. Luar biasa ya para Bunda, tidak semua para Bunda ini dengan mudah mengalami kehamilan ya. Ada yang perlu mengalami perawatan sehingga dapat hamil dan sebagainya. Sehingga kehamilan itu sudah patut dan wajar dan wajib kita syukuri. Salah satunya adalah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk persalinan yang aman dan nyaman. Ya. Nah, ini bagaimana caranya kita persiapkan mental kita siapkan fisik kita, pengetahuan tentang persalinan, kemudian mengenali dan memahami status kesehatan kehamilan kita, mengenal tempat persalinan dan seterusnya, ya. Banyak berdiskusi dengan dokter yang merawat dan sebagainya. Jadi ini benar-benar kita persiapan sebaik-baiknya, ya. Kita tidak perlu misalnya khawatir banget atau kita udah misalnya parno gitu ya menghadapi persalinan itu. Ya memang kita secara mental terutama harus siap. Kalau mental kita sudah siap, insya Allah kita lebih mudah menerima ya apapun yang harus dijalani, apapun yang disarankan oleh dokter kita. Nah itu untuk menuju persalinan yang aman dan nyaman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perawatan kesehatan masa nifas dan masa menyusui. Jadi untuk masa nifas dan masa menyusui itu bukan masa-masa yang ringan juga ya, Bunda ya. Bagi para Bunda yang sudah melewati masa nifas, masa menyusui, ini juga mungkin kadang-kadang lebih berat dari masa persalinan atau kehamilan ya, karena kita harus bangun malam-malam gitu ya untuk menyusui baby, atau mungkin kita menghadapi beberapa kendala kesehatan dalam masa nifas dan sebagainya. Begitulah Bunda, jadi untuk bimbingan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi ini betul-betul harus kita persiapkan ya. Karena apa? Karena kehamilan itu anugerah sekaligus juga amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, slide. Ini para Bunda ilustrasi ya bagaimana
ternyata ada masa golden period ya di situ pada masa balita ya, atau mungkin ada yang menyebutkan batita ya, bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun, itu adalah masa-masa emas di mana 80% perkembangan dan pertumbuhan otak itu berlangsung ya. Jadi istilahnya kalau kita berikan nutrisi yang tepat, kemudian stimulasi yang tepat, pengasuhan yang baik, perawatan anak yang tepat dan baik, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat, juga berkarakter bagus, ya, cerdas, dan solih ya, insya Allah. Ya, ini adalah masa-masa golden period. Di sini para bunda bisa banyak baca ya, banyak sekali bacaan sudah di sekitar kita. Kalau dulu berupa buku, sekarang udah banyak banget ya di internet itu. Bagaimana caranya sih menangani balita, bayi atau batita, itu bagaimana kita merangsang memberikan stimulasi pada tumbuh kembangnya dan sebagainya, itu semua sudah banyak sekali bisa kita baca. Dan ini jangan kita lewatkan ya para bunda, karena stimulasi atau pendidikan yang itu tadi ya, sedini mungkin itu akan terukir secara abadi. Begitu ya bunda ya. Nah, seperti ini dasar terbentuknya karakter, kepribadian, dan kognitif ini ya, pada nomor 4. Ini juga dimulai dari usia yang sangat muda, termasuk sejak di dalam rahim ya. Mungkin seorang ibu hamil yang stres begitu ya, stres, depresi, kurang bahagia, banyak masalah, tentu berbeda dengan ibu hamil yang bahagia, yang banyak memanfaatkan waktu untuk berpikir ya, itu tentu akan berbeda ya. Kemudian seperti yang nomor 3 ini juga, semua informasi akan diserap, baik itu bagus ataupun tidak bagus ya. Jadi anak itu adalah peniru yang paling ulung. Jadi orang tuanya ngapain, dia akan lebih sangat mudah meniru ya bunda. Jadi kita memang harus banyak belajar ya. Mungkin buat para bunda memang ini sebuah perjalanan yang panjang ya kita untuk belajar ya. Walaupun kita belajar. Papamu cinta? Ya Allah. Kita belajar teori parenting berapapun ya, kadang-kadang kita tidak bisa berbeda ya dengan teori antara teori dengan praktek. Tapi tidak masalah ya, kita tetap banyak belajar, oke? Slide. Ini adalah gambaran otak ya. Jadi ini sekedar tahu aja sih bunda ya. Jadi otak manusia itu sangat luas ya. Artinya begini. Di situ kita lihat otak itu berlekuk-lekuk ya bunda ya. Jadi otak itu bukan lurus atau mulus begitu ya, tetapi banyak lekukan-lekukannya, sehingga luasnya otak itu semakin banyak lekukannya itu luasnya akan semakin luas ya. Bisa membayangkan ya bunda ya. Jadi dengan semakin luasnya itu seorang anak semakin cerdas ya. Dan ini semua bisa dikerjakan dengan stimulasi. Slide. Ini sebenarnya, jadi yang pertama buat para bunda adalah hilangkan cemas ya bunda ya. Tidak ada ibu hamil yang tidak cemas atau khawatir ya. Kita semua pernah mengalami. Sebaik apapun yang sudah kita persiapkan, kecemasan itu tetap bisa ada ya. Nah, ini tidak boleh kita biarkan berlarut-larut ya. Cemas mungkin cemas seperlunya saja ya. Karena apa? Karena ini ternyata bisa menular kepada baby ya. Dan akibatnya baby itu akan
mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan ya. Dengan adanya kecemasan itu pada ibu maka akan mengeluarkan hormon-hormon yang itu akan mengalir pada bayinya, sehingga seorang bayi ini nantinya pada waktu besar pun akan mudah cemas. Ya, slide. Nah, ini berarti kita sudah mulai masuk di stimulasi ya Bunda ya. Jadi stimulasi sejak di dalam kandungan ya. Nah, mungkin salah satu yang sebagai seorang muslim kita itu salah satu yang pertama dan utama adalah dengan banyak mendekatkan diri kepada Al-Qur'an ya. Karena dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tentram. Slide. Nah, para Bunda, jadi ini sebelum masuk ke slide ini, jadi untuk stimulasi itu kita bisa melakukan sejak awal. Jadi kalau misalnya, bukankah di janin itu baru hidup ya ketika berusia 120 hari? Ada yang mengatakan gitu, ternyata tidak ya Bunda. Jadi ketika umur 8 minggu itu detak jantung itu udah ada ya. Dan juga pada awal ya, awal pembuahan itu bahkan sudah terjadi pembelahan sel. Ya, jadi pembelahan sel-sel itu menunjukkan bahwa sel-sel itu sudah hidup, dia tidak mati ya. Jadi kita bisa kok mulai merangsang, begitu kita tahu bahwa kita hamil, kita bisa melakukan stimulasi. Ya, walaupun itu mungkin lebih maksimal efeknya kalau sudah terjadi pembentukan organ pendengaran secara sempurna. Ya, mungkin begitu ya. Jadi tetap di awal kehamilan, ketika kita mengetahui proses kehamilan, kita tahu bahwa kita hamil, maka sebaiknya kita sudah mulai untuk memberikan stimulasi, ya. Nah, para bunda semua ya, jadi untuk stimulasi pada janin banyak yang bisa kita lakukan ya, mulai bercerita, mengajak bicara, kemudian kita bisa mengajak bermain ya, mungkin dengan misalnya mengetuk-ngetukkan jari kita di perut dan sebagainya, atau kita misalnya bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Namun insya Allah dengan stimulasi Al-Quran itu lebih atau paling berefek bagus ya. Kita lihat ya peran Al-Quran terhadap janin ya. Yang pertama adalah adanya ketenangan emosi. Ini sudah disebutkan bahwa pada surat ke-13 ini ya, ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, itu yang pertama. Efek Al-Quran terhadap janin adalah ketenangan. Ya, makanya para bunda mungkin secara 24 jam bisa ya memperdengarkan murotal ya di perut. Dan jangan lupa juga para bunda rajin untuk mengaji sendiri ya, karena itu akan mengalirkan rasa ketenangan emosi kepada janin. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran sendiri adalah mengasah kecerdasan otak janin. Karena apa? Karena dalam, terutama jika indera pendengarannya sudah sempurna ya, maka dia mulai bisa mendengar. Nah, dengan mendengarkan adanya stimulasi pendengaran yang baik ya, kita tahu bahwa gelombang-gelombang Al-Quran itu bisa menyebabkan sel-sel semakin tenang dan semakin sehat. Jadi selain indera pendengaran itu sendiri yang di dalam otak yang masih bertumbuh kembang pada janin, jika diasah dengan murotal misalnya ya, maka dia akan semakin cerdas tentunya. Karena semakin diasah ya fungsinya, akan semakin baik indera pendengaran ini. Dan indera pendengaran ini akan menyampaikan gelombang-gelombang stimulasi itu tadi ke otak bayi ya, sehingga diharapkan insya Allah ya di situ sel-sel otak bayi itu akan memberikan
sambungan-sambungan kabel-kabel gitu ya istilahnya, atau yang kita sebut dengan sinaps ya. Jadi semakin banyak sambungan sel otak atau sinaps, maka kecerdasan otak akan semakin bagus ya. Nanti akan ada gambarnya. Slide. Nah, kemudian ini hampir sama ya, melatih emosi ya. Jadi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini, maka akan terasah emosi kita untuk lebih baik dalam mengelola amarah ya. Kemudian juga lebih meningkatkan motivasi, menjadi daya dorong dalam kehidupan. Ini peran Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran ini merupakan bimbingan spiritual juga ya, bagi ibu sendiri dan bagi janin ya. Ya karena Al-Quran ini adalah kalam Allah ya, jadi pasti di situ banyak sekali bimbingan-bimbingan ya, hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran ya, baik bagi ibu sendiri ataupun bagi janin. Slide. Nah, ini adalah gambar sel syaraf ya, gambar sel syaraf ini bisa nggak ya saya pakai pointer? Nggak bisa ya? Pointer. Punya saya sendiri bisa? Oke ya, jadi itu adalah sudah ada ya gambar itu sel saraf atau neuron ya. Nah itu sel saraf atau bahasa kedokterannya neuron. Kemudian ada membran badan sel saraf ya, ini di situ adalah badan sel sarafnya. Kemudian kabel apa yang menghubungkan itulah yang namanya sinap. Ya. Ada suara yang masuk ya. Oke ya, jadi itu adalah sambungan kabel. Jadi begini para bunda, kalau satu sel dengan satu sel yang lain itu hubungannya bisa berapa? Apakah hanya satu? Ternyata tidak. Jadi yang menghubungkan antara sel saraf 1 dengan sel saraf nomor 2 misalnya, ternyata itu bisa banyak sekali yang apa istilahnya itu kabel yang menghubungkannya. Jadi semakin hubungan antar sel di dalam otak kita itu seperti benang ruwet, maka semakin cerdas seseorang itu. Nah, bagaimana kita menumbuhkan benang ruwet itu tadi, itu yang kita kerjakan dengan stimulasi-stimulasi. Ya tentunya tadi dengan nutrisi. Karena apa? Karena sel-sel saraf ini semua dibentuk atau misalnya kabel-kabel sambungannya itu dibentuk dengan membutuhkan zat-zat gizi yang saya sebutkan tadi. Jadi nutrisi yang baik itu akan membentuk fisik-fisik sel saraf dengan baik, kemudian ditambah dengan stimulasi-stimulasi yang edukatif ya. Dengan stimulus yang edukatif maka sambungan antar sel saraf itu menjadi sangat banyak. Semakin seperti benang ruwet sambungan itu maka akan semakin cerdas ya. Slide. Nah, seperti ini ya, ini gambarannya, semoga para bunda bisa membayangkan. Biasanya saya kalau memberikan materi seperti ini di slide ya, waktu offline gitu lebih mudah untuk menjelaskan mungkin ya, ini karena di ini ya mudah-mudahan insya Allah memahami ya, nanti para bunda bisa baca-baca sendiri. Slide. Nah, ini para bunda ya, jangan membayangkan di dalam otak kita ada lampu-lampu begini ya, seperti bintang-bintang. Ini hanya sebuah ilustrasi bahwa semakin banyak benang ruwet ini, hubungan antara sel saraf, maka otak itu bagaikan penuh cahaya bintang gemintang ya, karena kecerdasannya, begitu ya Bu. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja. Kalau sambungan-sambungannya ini sepi ya, hanya 1, 2, tidak ruwet begitu, maka tidak akan semakin kurang cerdas ya. Slide. Nah, ini secara khusus ya, ketika individu membaca Al-Qur'an maka beberapa area otak yang terlibat ya. Ini
visualisasi ya. Jadi kalau janin dibacakan tentu ya belum ya, visualisasinya belum terstimulus ya, karena janin tidak membaca sendiri ya. Ini nanti kalau sudah ketika dia sudah bisa melihat atau membaca mushaf, maka visualisasi ini termasuk dirangsang ya. Kemudian pendengaran, dengan mendengarkan Al-Quran ini maka pendengaran kita ini akan merupakan pintu masuk ya untuk mendekatkan diri kita pada Al-Quran. Jadi kalau tentang janin, maka ya janin itu akan lebih dekat kepada Al-Quran ya. Jadi dengan pendengaran itu, makanya penting sekali kita memperdengarkan ya, menstimulasi dengan murotal ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek bahasa. Kita tahu bahwa Al-Quran itu mempunyai keindahan bahasa yang luar biasa. Kemudian dengan mendengarkan atau membaca Al-Quran, maka kita akan memiliki ketelitian ya Bunda ya, karena bacaan Al-Quran itu bahasanya tinggi sekali ya. Mungkin kita bisa tahu ya bagaimana cara mengeluarkan hurufnya itu juga berbeda ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin huruf atau Latin begitu ya, T itu sama semua T ya, tapi ternyata kalau dalam bahasa Al-Quran tidak ya. Ada ta, ada sa, ada to, dan sebagainya, itu semua memerlukan ketelitian. Kemudian yang ketiga, dalam segi aspek bahasa, seorang janin itu bisa mempelajari keseimbangan, ya. Karena dengan rangsangan-rangsangan yang menimbulkan kecerdasan otak, maka keseimbangan tubuh itu juga menjadi lebih bagus ya, karena otaknya cerdas ya. Semua kan diatur dari otak. Perkembangan otaknya juga semakin sehat, gitu, ya. Kemudian keempat adalah kedalaman makna. Ya, kita tahu makna-makna Al-Quran itu sangat indah, sangat dalam ya. Kemudian ada aspek kebenaran, kemudian kesan yang mendalam. Ya. Mungkin itu, kemudian slide. Nah, ini juga jadi ada aspek kognitif dan ketuhanan ya. Jadi kognitif ini kecerdasan ya para bunda. Jadi seorang yang pandai membaca Al-Quran sejak kecil itu insya Allah dia akan lebih cerdas ya. Apalagi dia menghafal ya. Nah, bagaimana dengan janin? Nah, ini janin juga ya sama ya. Jadi janin itu akan mendengarkan stimulus bacaan Al-Quran itu tentunya yang masuk dari indera pendengarannya akan merangsang di otaknya, sel-sel otaknya untuk tumbuh, berkembang, membentuk sinaps-sinaps, sambungan sel saraf ya, yang kesemuanya itu semakin ruwet akan semakin cerdas. Sehingga fungsi kognitif atau fungsi kecerdasan yang kompleks itu tadi bisa terjadi dengan baik. Ya, kalau bagi individu yang sudah dewasa atau seorang anak begitu ya sudah membaca sendiri, maka terjadi interpretasi dan pemikiran dari ayat yang dibaca itu tadi ya. Karena kita mau baca satu huruf, satu ayat saja kita harus sudah melibatkan organ visual kita, kemudian kita harus memikirkan di mana kita harus mengeluarkan huruf, kemudian bagaimana panjang pendeknya huruf itu dan sebagainya. Ini semua sangat melatih kecerdasan otak manusia. Nah, pada janin mungkin lebih sederhana ya. Jadi dia karena hanya dengan mendengar itu tadi akan bisa merangsang sel-sel otaknya untuk membentuk sambungan-sambungan atau sinaps itu tadi. Nah, yang terakhir adalah aspek ketuhanan ya. Jadi dengan Al-Quran itu insya Allah kita akan semakin mendekat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Slide. Nah, para bunda ini mungkin terakhir ya, ini slide-nya ya. Ini adalah otak normal dibandingkan dengan otak sehat. Jangan membayangkan lagi ya bunda ya, di dalam otak kita ada bintang gemintang seperti itu, artinya ini hanya ilustrasi. Yang namanya otak normal adalah otak yang normal. Ya, maksudnya itu yang bentuknya normal. Ya, yang ukurannya normal, yang beratnya normal, pokoknya yang tidak ada kelainan secara fisik. Nah, otak sehat adalah otak normal yang bisa mengetahui peran dirinya, bisa membedakan baik buruknya, bisa
mengetahui, menempatkan bagaimana saya harus begini, bagaimana saya harus begitu, itulah yang dinamakan otak sehat. Jadi apakah kita itu cukup dengan otak normal? Tidak ya para bunda, jadi anak-anak ini kita persiapkan sebagai generasi emas itu mempunyai otak yang sehat. Artinya itu tadi ya, anak-anak itu bisa menjadi orang yang membedakan benar salah, baik buruk, kemudian dia mempunyai aspek-aspek keimanan yang tinggi, itu adalah otak yang sehat. Ya, karena itu semua adalah fungsinya sumbernya dari otak. Ya, jadi tidak cukup menjadi otak yang normal, tetapi kita mengharapkan kita semua dan para generasi penerus kita mempunyai otak yang sehat. Ya, ibaratnya seperti itu ya, ada cahaya yang berkilau-kilau begitu ya di dalam otak kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah ya. Jadi mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup memberikan sharing yang manfaat ya para bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Chandra untuk materi yang sudah disampaikan tadi tentang mempersiapkan generasi emas sejak dalam kandungan. Demikian tadi Bunda adalah presentasi dari Dr. Chandra, sharing atau berbagi materi tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan generasi emas sejak dalam kandungan. Nah, sekarang kita masuk sesi yang kedua ya Bunda, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, di sini kami mempersilahkan para bunda mungkin sudah memiliki pertanyaan yang ingin ditujukan kepada pemateri kita untuk menuliskan pada kolom chat tentang pertanyaannya yang mau ditujukan kepada Dr. Damayanti. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang ditujukan untuk Dr. Chandra. Baik, di sini. Saya bacakan ya, Dokter. Iya, iya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apa saja nutrisi yang perlu dipersiapkan guna mempersiapkan kehamilan? Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Bunda Samara Rahma. Itu tadi pertanyaan dokter, monggo untuk dijawab dokter, pertanyaan dari Bunda Samara. Ya, baik Bunda, jadi untuk persiapan kehamilan, ya. Jadi memang secara umum kita mungkin ini mungkin Bunda belum ya sedang mempersiapkan kehamilan ya. Nutrisinya pada umumnya adalah sebetulnya umum sama ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan gizi sebagai manusia pada umumnya, yaitu adanya karbohidrat, kemudian protein, lemak, kemudian mineral, dan beberapa mikronutrien yang saya sebutkan tadi. Itu bisa kita adopsi ya, itu tadi kebanyakan kan lebih khusus pada ibu hamil. Tetapi jika kita belum hamil, maka mungkin bisa juga kita persiapkan seperti itu. Ya, kita adopsi kebutuhan-kebutuhan gizi ibu hamil itu untuk kita penuhi mulai sekarang. Nah, ditambah tentunya mungkin kita mempunyai persiapan bagaimana barangkali kita sudah persiapkan beberapa pemeriksaan penunjang ya seperti laboratorium gitu ya. Mungkin yang dasar-dasar saja ya Bunda ya. Barangkali kita ingin mengetahui kadar hemoglobin kita, apakah kita anemia atau tidak. Karena jika di dalam kehamilan atau proses persalinan ternyata itu terjadi anemia yang berat, ini tentunya sangat mempengaruhi kesehatan janin. Ya, jadi misalnya HB kita ternyata nih sekarang ini ya, kita tidak hamil ini ternyata HB-nya 10. Nah, padahal seorang ibu hamil itu HB minimalnya adalah 11. Nah, ini tentunya kita harus segera membenahi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh kita. Nah, itu PR yang agak ekstra gitu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata pada proses kehamilan juga secara fisiologis atau secara normal itu kadar HB itu ternyata menurun ya. Ya bahkan menurunnya bisa cukup drastis ya kalau di dalam kehamilan ternyata kita mempunyai masalah ya. Jadi biasanya kan masalahnya mual muntah, tidak mau makan dan sebagainya. Nah, itu sangat mengganggu
input ya, asupan gizi yang kita butuhkan sebagai ibu hamil. Gitu nggih, Bunda Samara. Jadi secara umum kita adopsi saja tadi yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan tadi di slide saya itu beberapa zat yang dibutuhkan. Itu secara normal juga dibutuhkan juga untuk wanita yang tidak hamil. Tetapi mungkin kadarnya agak berbeda. Nah, ini kita mungkin biasakan mulai dari sekarang. Ya, misalnya vitamin ya, atau misalnya biasanya kita tidak suka buah. Nah, seperti ini. Kita mulai sekarang nyicil ya, kita mulai makan buah beraneka ragam. Misalnya seperti itu. Karena tidak sedikit ya ternyata para bunda ya, bukan bunda aja sih, putra-putri kita itu yang memang sulit ya makan buah, makan sayur. Nah, apalagi ini bunda yang sudah mempersiapkan kehamilan, nah ini juga mulai bisa nyicil gitu ya. Mungkin itu ya, Bunda Samara ya, Mbak Wati, jawaban saya. Terima kasih dokter untuk jawabannya dari pertanyaan dari Bunda Samara tentang apa saja nutrisi yang perlu dipersiapkan guna mempersiapkan kehamilan. Jadi bagi Bunda Samara itu tadi adalah jawaban dari Dokter Chandra Damayanti. Apabila mungkin Ibu Bunda Samara memiliki pertanyaan bisa dikirimkan ulang di FB atau di akun IG Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Ifada Amalia. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, kapan waktu yang paling efektif, pagi, siang, ataukah sore, untuk menstimulasi janin dengan murotal Quran, ataukah sesering mungkin? Itu tadi pertanyaan dari Bunda Ifada dokter. Untuk pertanyaan dari Bunda Ifada, monggo dokter dijawab. Iya, terima kasih Bunda Ifada ya. Jadi untuk stimulasi murotal, saya belum terlalu membaca yang paling efektif di jam-jam kapan. Tetapi yang saya pahami itu sesering mungkin Bunda. Kalau misalnya bisa 24 jam itu akan lebih baik ya. Tentunya menyesuaikan ya Bunda. Misalnya dari segi kekerasan suaranya misalnya ya, mungkin kita bekerja barangkali, tapi mungkin masih bisa memungkinkan untuk memperdengarkan murotal, tidak masalah, itu kita perdengarkan. Jadi ketika kita tidur ya, kita tidur itu ya udah tempelin aja itu murotalnya gitu ya, atau kita tekan begitu ya, nah itu speakernya, nah itu terus biasanya kalau speaker itu kan tidak akan mati ya, kecuali baterainya mati ya. Nah itu. Jadi dilanjutkan saja Bunda. Jadi kita sesering mungkin dan ekspos atau paparannya itu semakin sering dan lama, insya Allah akan semakin baik. Ya tentunya dibarengi ya dengan ikhtiar kita juga sendiri, kita juga membaca Al-Quran juga lewat bunda, ya lewat bundanya juga. Jadi tidak hanya murotal saja, artinya tidak lewat speaker saja, gitu ya bunda ya. Jadi begitu ya jawaban saya, dan insya Allah itu sudah saya praktekkan ya sejak anak ketiga ya. Jadi anak ketiga dan keempat itu sudah 24 jam itu saya perdengarkan. Jadi istilahnya itu sebisanya, senganggurnya, begitu ya Bunda. Kalau selama kita bisa perdengarkan, kita perdengarkan. Tidak ada, mungkin ada waktu-waktu efektif, tapi saya belum membaca yang detail ya. Tapi dengan semakin sering terpapar itu, maka insya Allah akan semakin baik. Begitu ya. Lanjut mungkin dari Bunda yang lain. Terima kasih dokter. Itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan dari Bunda Ifada. Untuk bagaimana menstimulasi janin dengan murotal untuk waktunya sesering mungkin atau bagaimana sudah dijawab oleh Dokter Chandra Damayanti. Kita next untuk pertanyaan selanjutnya. Ini untuk pertanyaannya saya pilih secara acak ya dokter. Ya. Atau sementara diurut nggak apa-apa? Oh sementara diurut nggak apa-apa. Selanjutnya dari Bunda Nawang. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Maaf kalau pertanyaannya agak tidak sesuai dengan tema. Apakah memungkinkan
jika melahirkan normal tanpa robekan, tanpa jahitan, dan tanpa trauma yang dialami ibu? Mohon sharing kiat-kiatnya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bunda Nawang, Dr. Chandra. Mungkin kepada Dr. Chandra kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Nawang. Iya, jadi untuk menghindari robekan pada perineum ya. Jadi demikian, proses persalinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, 3 faktor utamanya adalah yang pertama faktor tenaga ibu ya. Bagaimanapun proses persalinan itu dengan tenaga ibu ya. Jadi bukan tenaga penolong ya para bunda ya. Jadi nanti kalau misalnya udah dalam proses persalinan waktu mengejam jangan berhenti ya karena mungkin kesakitan atau kecapean gitu ya. Jadi intinya utamanya adalah tenaga ibu. Kemudian yang kedua adalah jalan lahir. Ya, jalan lahir itu ya mulai dari rahim, kemudian mulut rahim sampai ya mulut rahim yang membuka itu sampai ke vagina dan sampai bayi itu lahir. Itu jalan lahir ya, sudah paham ya Bunda. Kemudian yang ketiga adalah baby. Ya, faktor babynya atau faktor yang dilahirkan ini. Nah, jadi kalau ketiga faktor itu seimbang, ya artinya begini. Artinya jalan lahirnya normal, tidak sempit, kemudian bayinya tidak terlalu besar, ya, kemudian tenaganya baik, maka insya Allah itu semua akan bisa dijalani. Karena ini adalah proses normal yang sudah sunatullah ya. Jadi insya Allah bisa, kecuali ada hambatan. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah bagaimana supaya jalan lahir itu tidak robek begitu ya. Nah, tentunya kita berusaha berikhtiar, nanti kita baca-baca ya untuk apa-apa saja sih yang mempengaruhi atau kita mungkin bisa lihat sih di YouTube ya mungkin proses persalinan atau keluarnya kepala bayi itu. Salah satunya yang menyebabkan robekan jalan lahir, khususnya yang dimaksud jalan lahir luar ini ya. Kalau jalan lahir dalam itu sudah di luar ini pembicaraan ini ya. Jalan lahir luar itu ya vagina atau perineum itu tadi ya. Kalau kita ingin menghindari robekan itu maka dia atau jalan lahir perineum itu harus luas dan bisa dilalui kepala bayi. Paham ya Bunda ya? Jadi ketika bayi itu mau keluar gitu kepalanya ya, istilahnya itu mau apa ya, yang mau ekspulsi begitu ya, maka perineum atau vagina itu harus elastis begitu ya. Kadang-kadang pada situasi tertentu bayi itu tidak bisa lahir. Jadi bisa kita bayangkan kepala bayi itu ada di dalam vagina dan kepala itu sudah mencungul ya Bunda ya, maksudnya udah kelihatan gitu ya, udah tinggal brul begitu kalau kita itu mengistilahkan ya dalam bahasa Jawa. Jadi kita bisa bayangkan hidung bayi itu kejepit di vagina. Ya. Jadi di mulut vagina itu di lubang vagina di perineum itu dia kejepit Bunda. Nah, makanya kenapa pada beberapa kasus itu dilakukan bantuan untuk memperluas dengan cara diepisiotomi. Ya, mungkin Bunda sudah paham ya, sudah baca-baca. Itu kenapa dilakukan? Karena bayi itu kejepit di situ. Ya. Nah, ada yang robek spontan. Ya, artinya tidak dirobek tapi tidak dibantu dengan episiotomi, tetapi vagina itu robek sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya biar itu tidak terjadi? Ya, kita hanya berikhtiar saja. Salah satunya adalah dengan membuat supaya otot-otot panggul kita, termasuk otot di perineum itu lebih fleksibel atau lebih lentur supaya kepala bayi itu bisa keluar ya. Kalau otot-otot di situ kaku ya mana mungkin Bunda ya. Dia tidak akan bisa membayangkan ya kalau misalnya kayak apa ya?
Kalau dia kaku itu kepala ya tidak akan bisa. Nah, kecuali kalau dia lentur, dia akan membuka sendiri dengan seiring dengan bayi itu turun kepalanya, kemudian akan ekspulsi, akan keluar, maka dia akan bisa keluar tanpa robek misalnya, atau dengan robek sedikit. Gitu. Ya, jadi begitu ya Bunda. Nah, apakah kita bisa memastikan bahwa kita ini sudah ikhtiar begini, apakah bisa nanti itu saya tanpa robekan atau apa? Kita tidak bisa tahu ya, karena proses persalinan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, yang kita harapkan adalah sehat bayi dan ibunya. Bahkan kalau yang obstetri modern itu yang penting yang kita utamakan adalah output ya, outputnya adalah bayi. Ya Bunda. Jadi seorang bayi itu dia mengalami hipoksi 1 detik itu sudah berakibat berapa persen kematian sel otaknya. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Ya, jadi ketika dia kejepit di perineum itu kemungkinan dia hipoksi ya, dia karena hidungnya kejepit, tali pusatnya sudah kejepit pasti ya, itu kan sudah di jalan yang sempit Bunda ya. Nah makanya kenapa kadang-kadang bayi yang lama di jalan lahir itu lahirnya agak biru. Tidak langsung nangis, itu karena itu ya. Wah, serem banget begitu ya, mungkin ya enggak juga sih, memang itulah prosesnya seperti itu. Jadi artinya kita cukup berikhtiar saja. Kita berikhtiar supaya otot panggul ini lentur, lemas ya, mudah membuka, tidak kaku dan sebagainya, tetapi ya hasilnya bagaimana proses nanti itu sungguh luar biasa ya. Penolong pasti juga sangat mempertimbangkan ya dari segi bayinya. Ya jangan sampai bayi itu kan kemudian biru, sulit menangis hanya gara-gara dalam tanda kutip perineum yang tidak mau robek atau tidak mau diepisiotomi begitu. Ya, jadi itu dan episiotomi itu juga bukan merupakan sesuatu yang apa ya? Artinya insya Allah merupakan apa ya sesuatu yang mudah. Artinya itu dalam penjahitan dan sebagainya hampir sudah merupakan sesuatu yang biasa, gitu ya Bunda ya. Bukan merupakan sesuatu yang itu sangat berbahaya, itu tidak. Ya itu malah jika kadang-kadang ya jika tidak dilakukan episiotomi, robek sendiri dan robeknya malah lebih luas dan lebih dalam, maka itu akan menyebabkan luka yang lebih parah lagi. Justru dengan episiotomi itu menyebabkan luka itu lebih teratur, kemudian penyembuhannya lebih bagus. Begitu Bunda ya. Mengenai pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya ya Mbak Wati tentang episiotomi ya mungkin ya. Iya dokter. Ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban dari pertanyaan atas nama Bunda Nawang. Untuk kiat-kiatnya melahirkan normal tanpa robekan, tanpa jahitan, dan tanpa trauma. Begitu ya Bunda Nawang, mungkin dapat dimengerti. Kalau semisal Bunda Nawang kurang mengerti, dapat follow di IG Cempaka, dapat bertanya melalui inbox atau juga DM. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dokter dari Bunda Habib. Assalamualaikum. Kalau maaf, pada usia 24 minggu, apakah aman jika HB saya itu 10,5? Aman atau tidakkah? Dan apakah ada efek tersendiri dokter apabila pada usia kehamilan 24 minggu ternyata HB-nya 10,5? Pertanyaan dari Bunda Habib. Monggo dokter, kami persilakan untuk menjawab. Tadi ada 2 kali ya sepertinya Bunda Habibi bertanya ya. Berarti mungkin bawahnya ada lagi ya? Iya dokter. Yang tadi sempat direvisi oleh Bunda Habib bahwa sekarang itu usianya 24 minggu dan HB-nya itu adalah 10,5. Ya. Jadi begini ya Bunda. Jadi kalau tadi saya sebutkan ibu hamil dalam kriteria WHO itu HB minimal 11 ya. Jadi kalau di bawah itu termasuk anemi. Tetapi memang anemi itu beberapa kriteria ya. Kalau misalnya 10,5 mungkin itu kalau saya biasanya terhadap pasien-pasien insya Allah tidak apa-apa ya. Tetapi kita antisipasi tentunya dengan lebih meningkatkan asupan zat besi
Itu bisa dari vitamin atau dari protein hewani ya Bunda ya. Sayur-sayuran hijau termasuk, tetapi itu penyerapannya lebih sulit pada kehamilan. Sehingga mungkin lebih baik protein hewani. Ya, mungkin nanti bisa dibaca jenis-jenis protein hewani yang mengandung zat besi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa dijadikan alternatif utama untuk banyak dikonsumsi. Ya, selain itu adanya vitamin, zat besi, dan sebagainya ya, tambahan zat besi itu atau vitamin multivitamin dengan zat besi, itu juga mulai bisa harusnya ya, harus dikonsumsi oleh Bunda. Ya, mungkin begitu ya Mbak Wati ya. Selanjutnya. Terima kasih dokter. Selanjutnya kita pertanyaan dari Bunda Kristina Suminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, izin bertanya, secara umum yang telah dipaparkan adalah persiapan maupun pada masa kehamilan. Tetapi, jika sudah memiliki anak usia batita, metode pengasuhan atau stimulasi manakah yang prioritas diberikan dokter? Karena masa kehamilan sudah terlewati. Terima kasih banyak dokter. Itu tadi pertanyaan dari Bunda Kristina. Monggo dokter kami persilakan untuk menjawab. Iya, terima kasih ya Bunda Kristina. Jadi sebenarnya untuk stimulasi pada batita ya, karena kehamilan sudah berlalu ya, sekarang istilahnya kita mempunyai batita. Mungkin bagi Bunda yang lain, balita juga ya, atau mungkin yang sudah anak-anaknya terlanjur agak besar ya, mungkin SD dan seterusnya ya, mungkin kita bisa tetap mengambil inspirasi dari yang saya sampaikan ya. Yang pertama tetap, yaitu kita yang pertama adalah kesehatan ya. Kesehatan seseorang anak itu ada 4 faktor itu tadi ya. Kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual, dan sosial. Dan ini dalam stimulasi, ini semua harus dipenuhi. Nah, kecuali kalau batita, itu memang dia masih belum merupakan makhluk sosial yang ini ya, jadi mungkin baru belajaran begitu ya, karena kan seseorang anak itu berusia sekolah kan umur 7 tahun ya. Salah satu fungsi sekolah itu adalah dengan untuk mencarikan lingkungan yang baik ya. Jadi itu fungsi sosialnya. Sedangkan untuk batita kebanyakan masih berinteraksi dengan keluarga atau orang tua. Nah, jadi yang pertama tadi adalah nutrisi tetap ya. Nutrisi kita perhatikan. Nutrisi itu utama ya Bunda ya. Jadi bagaimanapun nutrisi itu sangat-sangat utama, karena dengan nutrisi yang baik, insya Allah itu kita lebih sehat. Anak-anak itu dengan sehat, kita akan lebih mudah untuk memberikan stimulus-stimulus yang edukatif. Ya, beda kan ya anak yang sehat misalnya dengan anak yang sakit-sakitan. Ya, ini tentunya sangat berbeda. Kemudian yang kedua setelah nutrisi adalah lingkungan yang sehat. Nah, kalau sudah di luar rahim ini ya, sudah batita. Lingkungan yang sehat ini bukan saja sehat secara fisik yang seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin terhindar dari polusi, hati-hati dengan bahan-bahan beracun berbahaya, misalnya begitu ya, atau mungkin apa ya, air bersih, itu kan semua lingkungan yang baik ya. Nah, ternyata juga lingkungan-lingkungan yang non-fisik, Bunda. Jadi misalnya bagaimana kita itu berada lingkungan yang sehat secara akhlaknya. Kemudian kalau kita baca ini di dalam buku pendidikan anak ya, Tarbiyatul Aulad itu ada beberapa metode pendidikan anak. Ya antara lain adalah keteladanan, kemudian pembiasaan ya. Itu sangat luas sekali Bunda apa saja, dan itu memang bertahap ya sesuai usia. Misalnya toilet training. Nah, itu adalah sebuah stimulasi ya Bunda, itu adalah sebuah pendidikan. Jadi anak pada usia berapa harus sudah lepas lulus toilet training misalnya. Itu juga harus kita perhatikan. Itu merupakan salah satu stimulasi yang kita persiapkan supaya anak ini menjadi anak yang sehat, mandiri, cerdas ya. Karena dengan toilet training ini tentunya seorang anak itu diajari juga tentang kebersihan misalnya, kemudian tentang dia bisa mengatur dirinya. Ya, jadi kalau beda ya, kalau misalnya pakai pampers terus kan beda dengan kalau sudah bisa ke kamar mandi ya, misalnya kalau pampers terus itu kan dia seenaknya jam-jam tertentu dia mau buang air dan sebagainya ya, tentunya berbeda dengan kalau toilet training ke kamar mandi begitu ya. Itu salah satunya ya Bunda Ifada ya.
Mbak Wati Iya. tadi. Nah, gitu ya Bunda. Jadi pada usia balita tetap sama nutrisi, lingkungan, kemudian bimbingan keselamatan ibu dan bayi mungkin sudah berubah ya, bukan bimbingan persalinan lagi, tetapi mungkin Bunda bisa mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedaruratan. Misalnya kalau anak mimisen itu bagaimana, kalau anak misalnya terkena pisau itu mau diapakan, kalau terkena api bagaimana, itu ada hal-hal yang diperlukan untuk pertolongan pertama di rumah sebelum kita membawa ke rumah sakit ya misalnya, karena kadang-kadang rumah yang kita berikan di rumah, pertolongan pertama itu diharapkan kerusakan atau misalnya kemungkinan rusaknya organ, misalnya kena api, misalnya ya, itu akan dikurangi ya. Jadi kita meminimalkan kerusakan akibat hal-hal yang bersifat kedaruratan itu tadi ya. Kemudian yang keempat tadi stimulasi edukatif ya Bunda ya. Jadi stimulasi edukatif itulah yang kita realisasikan dalam pendidikan anak ya pada usia balita. Ini kita mungkin butuh sebuah sesi yang khusus ya kalau membahas seperti ini. Jadi itu tadi yang penting adalah teladan dan pembiasaan Bunda ya. Kalau misalnya seorang anak apakah sudah bisa diajak sholat ya? Bisa, tapi ya belajaran begitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya sholat, kita ajak, tapi kita tidak bisa memaksa ya, karena memang kan di dalam Islam itu seorang anak baru diajarkan sholat itu insya Allah sekitar umur 7 tahun ya Bunda, kemudian ketika umur 10 jika tidak sholat maka dipukul, begitu ya kalau tidak salah ya, ya mudah-mudahan saya nggak salah ya. Itu jadi tidak bisa misalnya kita umur 3 tahun tidak sholat kita pukul atau kita marahi. Nah, ini justru akan menyebabkan seorang anak itu mempunyai trauma terhadap sholat. Nah, kayak hal semacam ini perlu kita pelajari secara tersendiri. Ya. Jadi memang pada usia di bawah 7 tahun itu yang paling utama adalah menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Itu ya, jadi menumbuhkan fitrah keimanan, kecintaan kepada Allah, itu kita beri gambaran-gambaran yang indah-indah. Ya, misalnya kalau sholat itu kita akan bisa masuk surga. Surga itu seperti ini, Dek. Surga itu indah, surga itu nanti di sana kamu mau beli mainan, ingin mainan apapun langsung diberi sama Allah, nggak pakai beli, nggak pakai ini. Mau minta es krim langsung dikasih gitu. Nah, semacam itu ya Bunda. Itu. Mungkin jawaban saya seperti itu ya Bunda. Jadi mungkin ada sesi tersendiri. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dari pertanyaan dari Bunda Kristina Suminar tentang metode atau pengasuhan pada usia balita. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ya. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya. Tadi dalam slide ada kontrol rutin. Bagaimana baiknya frekuensi kontrol di era pandemi COVID? Terima kasih. Itu dokter pertanyaan dari Bunda Ain. Monggo Ya. dokter, kami persilakan untuk menjawab. Jadi untuk kontrol kehamilan di era pandemi ini memang ada beberapa yang berbeda ya. Jadi memang sebaiknya itu adalah kesepakatan antara ibu dengan dokter yang merawat ya. Kalau misalnya dirasa ini saya kurang tahu ya di lokasi mana ya. Nah, misalnya ini zonanya mungkin sudah zona hijau begitu ya di tempat ibunda, jadi itu bisa aja kontrolnya sesuai dengan apa yang seharusnya ya, misalnya sebulan sekali, kemudian 2 pekan sekali pada usia di atas 28 minggu, kemudian 1 minggu sekali di atas 36 minggu, dan seterusnya itu bisa. Kemudian kalau untuk yang masih zona merah-merahnya atau zona hitam, atau masih banyak sekali kejadian, mungkin ibu bisa membuat kesepakatan tersendiri dengan dokter. Ya, jadi misalnya kontrol pada kapan, kemudian mungkin bisa telemedicine ya Bunda, mungkin by WA, mungkin atau hanya sekedar konsultasi by Google Meet atau dengan video call dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Jadi tergantung
kesepakatan ibu dengan dokter. Jika memang dirasa aman atau barangkali ternyata bunda itu mempunyai suatu resiko yang berbahaya dan menurut dokter itu memang diharuskan untuk kontrol sering, ya sebaiknya itu dikerjakan juga karena mungkin sudah dipertimbangkan antara kondisi pandemi dengan resiko kehamilan bunda yang sangat tinggi. Gitu ya bunda ya. Mungkin lebih baik bisa berkomunikasi secara terbuka dan kesepakatan dengan dokter ibu. Ya Mbak Wati, sudah? Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya dari Bunda Ain. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya dokter, dari Bunda Laila. Assalamualaikum, maaf dokter izin bertanya, berapakah jarak kelahiran yang baik dan sehat? Lalu apa saja persiapan menyusui yang bisa dilakukan saat hamil? Apakah hamil saat menyusui berbahaya? Nah, itu tadi adalah pertanyaan dari Bunda Laila, dokter. Monggo dokter kami persilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wati. Ini pertanyaan terakhir ya? Iya, dokter. Oke, jadi jarak kehamilan atau jarak persalinan, begitu ya. Nah, ini Bunda terkait dengan memang fungsi atau istilahnya tugas kita ya sebagai seorang ibu di dalam proses persalinan itu tentunya tadi juga termasuk dalam fase yang sudah saya sampaikan, fase kehamilan, fase persalinan, terus fase nifas, fase menyusui. Nah, itu jadi termasuk adalah fase menyusui ini kita berusaha bisa semaksimal dan sesempurna mungkin ya. Jadi misalnya seperti yang dianjurkan ya, kita menyusui sampai 2 tahun. Jadi para bunda, untuk ASI eksklusif itu adalah selama 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, Ananda itu sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI, dan ketika sudah 1 tahun ke atas, maka anak-anak dapat diberikan makanan seperti dewasa. Walaupun itu semua, tentunya semua akan bertahap ya Bunda ya. Nah, kemudian untuk ASI sendiri dapat diberikan sampai 2 tahun ya. Walaupun sudah bisa minum susu yang lain, atau makan makanan yang lain, atau minum yang lain ya, di atas 1 tahun. Nah, karena itu Bunda, maka sebaiknya, ini idealnya, maka ketika setelah selesai 2 tahun, itu barulah hamil. Begitu ya Bunda, itu kalau kita mau ideal. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan dengan kehamilan untuk persiapan menyusui pada saat kehamilan, begitu ya? Yang pertama tentunya adalah nutrisi, itu jelas ya. Karena salah satu fungsi nutrisi pada ibu hamil ya adalah persiapan masa menyusui. Ya. Jadi Bunda, fungsi nutrisi pada ibu hamil yang pertama adalah untuk kesehatan ibu. Kemudian yang kedua untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian yang ketiga untuk proses persalinan. Yang keempat untuk penyembuhan pasca persalinan. Dan yang kelima untuk masa menyusui. Setelah itu yang keenam adalah untuk persiapan kehamilan berikutnya. Masya Allah, luar biasa ya Bunda ya. Jadi Bunda itu mengemban amanah yang sangat besar ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan makan selama hamil, mungkin kita bisa sugesti diri kita ya. Kita bisa motivasi diri kita bahwa setiap makan yang masuk ya, kita ke dalam diri kita, kepada setiap makanan yang dimakan ibu hamil, itu ternyata mempunyai 6 fungsi itu tadi, yaitu sampai pada persiapan kehamilan berikutnya. Dibayangkan ya Bunda ya, luar biasa, itu masih jauh banget, tetapi sudah kita persiapkan. Nah, jadi salah satu persiapan menyusui adalah nutrisi yang baik ya. Kemudian yang kedua tentunya kita sudah mulai mempunyai pengetahuan tentang menyusui. Terus yang ketiga adalah kita mulai bisa merawat payudara, para Bunda ya. Kita bisa melakukan, kita bisa membersihkan secara berkala ya, puting susu ya, karena supaya tidak kotor atau tidak berkerak atau kering begitu ya, karena itu nanti kalau apalagi pertama kali menyusui itu bisa terjadi lecet ya. Kita bisa bersihkan, kemudian kita bisa melakukan masase ringan ya.
tentunya di usia-usia yang sudah aman ya Bunda ya. Kalau di trimester pertama kita khawatir mungkin terjadi kontraksi, kita khawatir keguguran karena masih rawan, ya mungkin dimulai di trimester kedua. Begitu ya, jadi itu beberapa hal yang bisa kita persiapkan untuk menyusui. Jadi adalah yang pertama nutrisi, kemudian yang kedua kita persiapkan ya puting dibersihkan, kemudian massase, dan yang ketiga adalah membaca mengenai masa menyusui itu bagaimana. Karena menyusui itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu ya. Mungkin itu Mbak Wati jawaban saya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk mungkin jawabannya sudah dijawab dari pertanyaan dari Bunda Laila. Nah, sebelum acara ini diakhiri dokter, apakah ada pesan-pesan khusus untuk bagi para bunda ataupun calon bunda tentang bagaimana mempersiapkan generasi emas sejak dalam kandungan? Mungkin Dokter Chandra dapat menyampaikan pesan-pesan khusus atau kiat-kiat khusus bagi para bunda yang sedang persiapan dalam menyambut kelahiran bayinya. Monggo dokter. Ya, jadi para bunda apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin bisa kita kembangkan sendiri ya. Kita bisa banyak membaca di mana-mana sekarang banyak ya. Mungkin yang saya berikan tadi hanya poin-poin saja. Yang terpenting adalah poin yang pertama adalah anak-anak ini atau kehamilan kita itu adalah anugerah dan amanah, itu saja ya. Amanah itu tadi ya, seperti barang titipan yang harus kita pelihara sebaik-baiknya, yang harus kita jaga ya. Begitu pula ketika sesudah lahir ya, anak-anak ini adalah amanah. Dan dari beberapa pandangan anak dalam Al-Quran tadi, pandangan tentang anak, maka tentunya kita sangat menginginkan anak-anak yang menjadi penyejuk dan penentram mata, penentram hati ya. Jadi kita harus berusaha supaya anak-anak ke sana ya, bukan menjadi cobaan, bukan hanya menjadi penyenang atau perhiasan dunia, apalagi naudzubillah menjadi musuh kita ya. Jadi para bunda itu saja yang poin penting ya. Oh ya, satu lagi bunda ya, tadi bahwa ada 3 hal yang perlu kita pegang ya sebagai ladang pahala yang mengalir sepanjang zaman, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang solih-solihah. Nah ini ya bunda, jadi ada 3 hal. Yang pertama, materi yang saya berikan bisa dikembangkan ya bunda. Yang kedua, bahwa kita sangat menginginkan anak-anak yang dititipkan oleh Allah ini menjadi qurrata a'yun. Dan yang ketiga adalah menjadi salah satu dari ladang pahala yang mengalir terus, yaitu menjadi anak yang solih dan solihah. Sehingga kita semua fokuskan ke sana dalam menangani atau membimbing anak-anak kita atau mendampingi, membersamai, mendidik anak-anak kita. Mungkin itu ya dari saya, semoga bermanfaat. Saya juga pamit dulu. Mohon maaf atas kesalahan, semoga bermanfaat ya. Insya Allah dalam kesempatan-kesempatan berikut kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Chandra untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dapat kita terapkan ilmu pengetahuan yang sudah di-share ke sama kita. Terima kasih dokter. Baik para bunda, demikian tadi adalah penyampaian materi serta sesi tanya jawab yang telah kita lalui. Sampailah kita di penghujung acara seminar online bersama Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya. Baik bunda, di tengah pandemi ini selalu kami ingatkan para bunda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ingat bunda, selalu jaga kesehatan diri kita dan juga keluarga. Jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak guna menghindari terpaparnya diri kita dan keluarga dari paparan virus COVID yang saat ini masih menjadi pandemi. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan sampai bertemu di lain kesempatan dalam acara dan tema yang berbeda bersama Rumah Sakit Cempaka Putih Permata. Sebelum ditutup acara hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi para bunda semuanya. Baik para bunda, kami mohon bagi para bunda yang mungkin masih bergabung dalam acara Zoom kali ini, untuk meng-on-kan video guna kami dokumentasikan sebagai bukti bahwa hari ini kita telah melaksanakan acara seminar online bersama Rumah Sakit Cempaka Putih Permata.
Jadi bagi para bunda mungkin dapat meng-on-kan videonya untuk kami dokumentasikan terlebih dahulu sebelum acara benar-benar kami tutup. Mungkin bagi para bunda yang belum meng-on-kan videonya, untuk segera meng-on-kan videonya sebelum acara kami tutup, untuk kami dokumentasikan terlebih dahulu. Nah, sebelum acara ditutup, kami ingatkan lagi, besok tepat tanggal 4 Oktober 2020 akan ada seminar di live IG, yaitu talk show Go3 dengan tema stimulasi anak saat dalam kandungan. Tentunya bersama Dr. Gadamlayan dapat disaksikan di live IG Igor Cikugika dan juga IG RSIA Cempaka Putih Permata Surabaya. Mungkin bagi para bunda yang sudah mengikuti akun kami dapat menerima informasi-informasi seputar dunia kesehatan dan juga informasi seputar seminar yang mungkin akan dilaksanakan bersama RSIA Cempaka Putih Permata. Dan jangan lupa setiap Jumat akan ada live di Instagram pukul 12 sampai dengan selesai, tentunya dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Baik. Sudah di-on kan? Sudah di-on. Terima kasih Bunda, acara hari ini kami tutup. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.